Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Alif. Saya mahasiswa dari jurusan Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait ERP, aplikasi Odoo, dan juga cara menggunakannya. Nah, tugas video ini bertujuan untuk tugas dari Serkom atau enggak seminar kompetensi ERP. Nah, kita lanjut saja ya. Sebelumnya kalian sudah pada tahu belum apa itu ERP? ERP adalah singkatan dari Enterprise Resource Planning, yaitu sistem terintegrasi untuk mengelola proses bisnis dalam satu platform mulai dari stok, produksi, pembelian dan penjualan, keuangan, hingga manajemen pelanggan. Dengan ERP, perusahaan atau UMKM bisa lebih efisien, cepat dalam mengambil keputusan dan menghindari pencatatan yang terpisah-pisah. Contoh aplikasi ERP apa saja tuh? Nah, beberapa contoh sistem ERP yang populer antara lain ada SAP, Oracle NetSuite, Microsoft Dynamics, dan Odoo. Namun kebanyakan ERP tersebut berbayar dan kompleks. Nah, Odoo hadir sebagai alternatif open source dan fleksibel, cocok banget untuk pemula UMKM dan bahkan perusahaan besar. Apa itu Odoo? Odoo adalah platform ERP berbasis web yang menyediakan berbagai modul terintegrasi, di antaranya ada sales, ada purchase, ada inventory, manufacturing, website, bahkan ada juga CRM dan e-commerce. Odoo itu tersedia dalam dua versi, ada Odoo Community yang gratis, ada juga Odoo Enterprise yang berbayar. Kenapa menggunakan Odoo? Odoo jadi pilihan yang tepat karena yang pertama, satu, modular dan fleksibel. Kamu bisa pilih modul sesuai kebutuhan. Lalu yang kedua, gratis untuk komunitas. Cukup kuat untuk UMKM tanpa biaya lisensi. Berbasis web, bisa diakses dari mana saja. Lalu yang keempat, antarmuka yang modern dan user friendly. Lalu yang kelima, komunitas besar, banyak tutorial dan dokumen tersedia. Rekomendasi pengguna, kamu bisa langsung coba Odoo tanpa perlu install. Lewat Odoo Web Demo, masuk ke www.odoo.com, klik try it free, dan kamu akan langsung masuk ke versi demonya. Atau kalau kamu ingin instalasi sendiri, unduh dari situs resmi, masuk ke www.odoo.com, download. Nah, dan pilih versi sesuai Windows, Linux, atau Docker ada. Tapi untuk pengguna pemula dan bisnis kecil, kami sangat merekomendasikan pakai versi web karena tidak perlu konfigurasi ribet, langsung bisa pakai, praktis dan cepat untuk testing. Jadi itulah penjelasan singkat tentang ERP dan juga Odoo. Kalau kamu adalah pelaku UMKM, startup, atau mahasiswa yang ingin belajar sistem ERP, Odoo bisa jadi pilihan terbaik. Nah, di video selanjutnya saya akan melihatkan atau memberikan simulasi singkat tentang aplikasi Odoo. Nah, ini untuk tampilan dari aplikasi Odoo-nya, maka akan seperti ini. Saya sudah mendownload modul penjualan, pembelian, stok persediaan, produksi. Nah, di sini kita akan ke stok persediaan, ya. Kita akan ke stok persediaan, lalu kita klik produk. Maka di sini akan menampilkan produk yang kita jual. Kita juga bisa menambahkan produk baru. Pedas mampus. Nah, di sini kita biarkan saja tipe produknya yang bisa disimpan, lalu kebijakan penagihannya jumlah pesan. Untuk satunya ini untuk harga, di sini kita kasih harga 10.000. Ya, 10.000. Udah termasuk PPN 11%. Untuk kategorinya kita buat ke sambal botolan yang tadi kita sudah pisahkan sebagai pembeda antara kategori
produk dan juga bahan baku. Di sini kita tinggal klik simpan saja. Nah, ketika sudah disimpan, kita masuk lagi ke daftar produk, maka sudah ada saus pedas mampus. Nah, di sini kita ingin menambahkan BOM atau daftar kebutuhan material, ya. Nah, tadi saya sudah buat 3 kebutuhan produksinya. Di sini kita tambahkan baru. Nah, di sini kita masukin produk yang tadi kita buat, yaitu sambal pedas mampus, saus pedas mampus. Kebutuhannya itu kita butuh 100 unit. Nah, untuk di sini komponennya kita perlu yang namanya produk bahan yang tadi tuh, cabai merah. Kita butuh untuk 100 unit itu kita butuh di antara 30 kg. Lalu di sini kita tambahkan pula, mana tadi ini bawang putih. Bawang putihnya juga kita tambahkan 30 kg. Nah, di sini kita juga perlu menambahkan minyak untuk bahannya. Di sini kita ada minyaknya itu 15 liter saja. Nah, lalu yang terakhir itu yang paling penting, kita perlu yang namanya botol. Nah, ini dia botol. Kita perlu, karena itu 100, kita tambahkan saja 100. Nah, di sini kita save saja, simpan. Lalu kita klik lagi di sini, maka sudah ada di sini di daftarnya saus pedas mampus. Sudah semua produknya kita masukin, maka kita perlu ke pembelian. Kita akan melakukan pembelian bahan-bahan yang tadi. Nah, di sini kita masuk ke pembelian, lalu kita klik order, kita order pembelian. Nah, tadi untuk saus yang sebelumnya sudah saya masukkan, maka untuk produk yang baru kita buat yang baru pula. Nah, di sini kita ingin belinya ke pemasok namanya PT Sumber Bumbu saja. Di sini mata uang kita pakai IDR karena kita Indonesia, lainnya kita default saja. Di sini kita bisa menambahkan kedatangan yang diharapkan. Kita mau berharap seminggu kemudian akan datang, bisa. Di sini kita tambahkan produk yang ingin kita beli. Kita klik di sini cabai, kita perlu tunggu. Nah, nih kita perlu 30 kilo, harga per kilonya 20.000, akan otomatis harganya berubah 16.000. Lalu kita juga perlu yang namanya bawang putih. Bawang putihnya tadi kita perlu 30 kilo juga, untuk harga per kilo 10.000. Nah, maka akan otomatis berubah. Di sini juga kita perlu minyak. Minyak tadi itu kita perlu 15 liter. Sini kita tulis 15, harganya 16.000. Lalu kita juga perlu yang namanya botol. Nah, karena kita perlu 100 botol, makanya kita buat 100. Otomatis di sini ada tertera harga dan juga pajaknya. Langsung saja kita konfirmasi order. Nah, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nih, kalau seperti ini, barangnya sudah kita terima. Kita tinggal konfirmasi saja, terima produk. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Kalau sudah seperti ini, sudah berhasil, kita pencet validasi saja. Oke, sudah. Nah, maka hasilnya seperti ini. Jika kita ingin cetak, bisa dicetak. Bukan pembelian, maka barangnya sudah berhasil masuk. Sekarang kita akan melakukan penjualan, simulasi penjualan, dimana kita tadi mengklik penjualan, lalu di sini kita klik order. Nah, di sini kita langsung klik juga order. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita buat saja orderan baru. Nah, di sini pelanggan kita ketik saja, karena saus di sini kita anggaplah ke atau enggak ke Warmindo. Sausnya kita akan jual ke Warmindo. Nah, di sini kita cantumkan kadaluarsa produk kita. Kita cantumkan 30, tanggal 30. Ini kutipan template-nya tidak perlu.
Nah, kayak seperti itu untuk daftar harganya IDR. Syarat pembayarannya kita masukin kontan. Kontan itu pembayaran saat itu juga. Nah, di sini Warmindo abang-abang itu dia membeli apa? Membeli ternyata dia membeli saus pedas mampus. Biar pedas, dia melakukan pembelian 20 unit. Harganya 10.000 dengan pajak 11%. Lalu kita tambahkan juga Warmindo beli apa nih? Beli sambal. Sambal bawang produk kita. Perlunya berapa? Dia beli 30 unit. Harganya 15.000, maka otomatis harganya di sini berubah. Di sini ada keterangan seputar harganya, 720 sudah tertera pajak juga. Maka yang selanjutnya kita lakukan adalah konfirmasi. Nah, ketika kita sudah konfirmasi, di sini berubah jadi kode pembelian. Tampilannya kurang lebih seperti ini, orderan penjualan, kita buatkan fakturnya untuk melanjutkan ke proses pembayaran. Kita buatkan fakturnya. Ya, kita di sini ada 3 pilihan, faktur reguler, down payment, atau presentasi, atau down payment jumlah tetap. Kita pakai yang default saja, faktur reguler. Nah, lalu setelah kita, nah nih, seperti ini tampilannya. Lalu kita konfirmasi saja. Nah, setelah kita konfirmasi, kita buatkan pembayarannya. Nah, di sini tertera pembayaran menggunakan bank, ini jumlahnya, lalu kita create payment. Nah, maka tampilannya akan seperti ini, lunas. Kita juga bisa print, kita juga bisa cetak fakturnya, kita bisa cetak. Nah, maka setelah dicetak tampilannya akan seperti ini, masih loading. Nah seperti ini. Nah, segitu saja proses dari simulasi Odo yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.